Jujurlah kalian Ternyata orang Al-Quran berdiskusi. edit ya Bu ya. Al-Quran itu dirubah-rubah ya sekarang ya. Banyak yang dirubah, Pak. Bro, banyak yang dirubah. Tadinya kan, maaf. Tadinya kan kata-katanya yang meninggalkan Islam itu layak dipenggal. Sekarang apa? Dipukul tengkuknya, dipukul. Sudah jauh berbeda kan? Pukul tengkuknya pakai sabit. Iya, dipukul tengkuknya. Iya kan Bu, kita pernah bongkar ya Bu, di komalnya Bu Sopi. Coba Pak, itu Quran dulu ya. Maryam 71 isinya apa coba? Aku pengen tahu nih. Apa terjemahannya zaman tahun itu? Maryam 71. Maryam 71. Ini terjemahan sekarang ya. Bu, woi, mau tanya Bu. Sabar, ahli neraka. Sebentar Bro, sebentar ya. Guru ya, mau cepat mau lambat juga tetap masuk neraka lu. Kemudian kami lebih mengetahui mereka. 71. Tak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Nah, kan jembatan Sirotulnya belum dibangun. Kok sekarang dibangun sama Kemenak tuh jembatan Sirotul? Oh iya, sekarang diartikannya dengan bandingkan dengan pengertian sekarang. Saya buka Al-Quran yang sekarang ya. Bandingkan dengan pengertian sekarang. Coba. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewati. Kalau dulu apa Bro? Mendatangi neraka. Mendatangi. Ini sekarang melewati. Jembatannya dibangun sama Kemenak. Aduh. Lu kata dari neraka ke surga, ngelewatin jembatan kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek. Udah dibangun jembatannya 7 kali belah rambut. Luar biasa. Jangan lagi kalian ngotot ya. Dirubah kayak bahasa apapun tidak berubah setitik sekoma. Banyak Coba yang berubah. Buka Yasin ayat 13 Bu Inef. Yasin 13. Iya, surat keberapa itu ya? Yasin itu berapa? Yasin berapa Bro? Yasin itu saya 36. Oh, 36. Oh, Yasin berapa Bro? 13 Bu. 13. Ini terjemahannya sekarang. Nah, coba Bu. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, kaum kafir Makkah, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Nah, yang coba dulu lihat apa yang Bro? ini Bu. Besarkan yang ini Bu. Tunjukkanlah kepada mereka suatu contoh, yaitu penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya beberapa orang utusan. Utusan ini Astaga. Rasul. Utusan siapa? Isa. Di sini Isanya udah hilang. Hilang Bu, kalau di sini masih ada. Di sini Isanya hilang. Masya Allah. Tidak berubah Jadi sama Isa sekali itu ya. mengutus Rasul. Ya, utusan ini bahasa Arabnya ini Rasul. Jadi Isa ini yang mengutus Rasul ini. Allah. Begitu. Coba buka Al-Baqarah ayat 12 Bu. Nggak berubah ya. 12 ya? Nah ya. Nomor 2. Oh, Yang nomor 2 Bu. Coba bantu dibacakan Bu. Kita bandingkan. Saya baca ya. Nih saya baca. Yang ayat 2 saja Bu. Iya, ini ayat 2 nih. Ya. Kitab Al-Quran, kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan dalam kurung, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, Di situ dikatakan kitab Al-Quran ini. Kalau di sini dikatakan kitab itu. Bukan ini, itu. Oh. Al-Quran itu kan nggak ada kan sebenarnya di original Iya, text-nya. dalam kurung. Jadi kalau yang sekarang itu terjemahnya kitab ini.
Kalau yang dulu kitab itu. Itu. Oh, iya. Oh. Ini sama itu sama enggak? Beda lah. Gitu. Kalau ini di depan kita, kalau itu Ya. jauh di sana. Nah, Kita menunjuk. itu betul. Ya, betul Bu. Masya Allah, nggak berubah ya. Mana sih Gugat? Kenal lagi? Aduh, padahal dia diam-diam loh. Padahal dia diam-diam loh. Kok pada sirik ya? Kembali kepada kata zohir tadi di dalam surat Al-Hadid ayat 5, surat Al-Hadid ayat 3 ya. Ini mungkin bagi teman-teman Islam yang di bawah ya, yang selalu mengelak ya, ketika zohir itu diartikan lahir, kalian itu selalu menjawab, zohir itu bukan lahir ya, tapi nampak. Pasti jawaban kalian nampak terus, gak pernah kalian mau mengartikan zohir itu dengan lahir. Kita akan cross check di dalam kamus Arab Indonesia. Saya akan mencoba melihat kata zohir itu di dalam 4 kamus Arab Indonesia yang berbeda. Apakah kata zohir itu di dalam 4 kamus ini memang diartikan nampak atau diartikan lahir? Oke, yang pertama ya, ini kamus Arab Indonesia ya. Ini kata zohir ya. Kata zohir itu tetap diartikan yang lahir. Ini kamus yang pertama, ya. Kamus yang pertama. Ya. Yang kedua, saya akan tunjukkan kamus kedua. Ini, ya. Kata zohir juga tetap diartikan yang lahir. Ya. Kamus ketiga. Ya, banyak kamus saya teman-teman ya. Kata zohir ini ya, kamus ketiga ya. Ini kamus ketiga. Kata zohir diartikan yang lahir. Kamus keempat, ini tebel, cukup tebal ya. Apa lahir teman-teman? Sebentar lagi kita mau memperingati hari lahirnya Allah. Iya dong. Kata zohir diartikan lahir. Jadi 4 kamus yang berbeda di dalam kamus Arab Indonesia sama-sama sepakat mengartikan zohir itu dengan lahir. Nah, bagi kalian yang mengartikan zohir itu dengan kata yang lain atau dengan kata di luar lahir, dapat dari mana referensinya? Dapat dari mana rujukannya? Ayo. Dapat dari mana? Aduh. Gitu. Mau mengelak kalian masih, ini bukan kitab kita, ini kitab kalian semua yang kita buka gitu. Bu Venef tahu nggak kalau tahu. Muhammad itu pernah menceraikan istrinya? Pernah dengar nggak? Atau teman-teman yang di bawah mungkin pernah dengar nggak kalau Muhammad itu pernah menceraikan istrinya? Yang saya dengar dia belum. Minta cerai enggak dikasih sama Nabi. Ada Bu, ya. Ini sering dibahas sama teman-teman terkait surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim ayat 1 dan ini 1 2 3. Ya. Di sini saya bacakan ya. Gara-gara Muhammad tertangkap basah ya, menggauli Maria Kiptiah, tetapi Aisyah menceritakan hal itu kepada Hafsah karena keduanya sahabat dekat. Maka Nabi menceraikan Hafsah. Menceraikan Hafsah dan memisahkan diri dari istri-istrinya serta tinggal, nah ini lagi, serta tinggal ya selama 29 hari di rumah Maria Kiptiah atau Siti Maria. Ya. Ya. Jadi Muhammad ini gara-gara ketangkap basah menggauli budaknya, kemudian Hafsah itu diceraikan. Maka Nabi menceraikan Hafsah. Ada di mana ini? Ya. Nabi malah belain si pembantunya nih. Ya. Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Biasa nih si Munir bikin gara-gara nih. Jilid 6.
Nah, gitu. Ini berita Ya. hot ya. Gimana, Bu? Koran, berita hot, korannya Allah. Koran halaman 66, kolom 1 dan 2, ada Nabi ketangkep basah lagi menggauli babu di ranjang istrinya. Kemudian istrinya diceraikan. Ini berarti apemnya Maria ini emang hebat ini kayaknya. Habis sampai Nabi 29 hari loh dibela-belain, istrinya mau dicerain demi Maria Kiptia, nggak tahan ya si Nabi kayaknya. Hebat nih Maria Kiptia. Bukan mau diceraikan, Bu. Sudah diceraikan. Tapi kan balik lagi, Pak. Balik lagi. Kan karena saking nggak kuatnya otongnya menahan godaan si ini, Hafsah, akhirnya balik lagi, Pak. Digauli lagi, Pak. Kan digauli lagi. Dia bikin ayat. Ada ayat dalam Quran juga kan, yang dikatakan istri-istri yang telah kau ceraikan boleh kau gauli lagi. Dan iya. memang tafsir Al-Munir ini memang agak kejam ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tafsir-tafsir yang lain, ketika kita mau menafsirkan surat Yasin ayat 13-14, itu tidak ada nama Paulus secara eksplisit, jelas. Apalagi Yohanes gak ada. Tapi kalau tafsir Al-Munir, ini sangat jelas dia. Ini, di dalam jilid kelima. Ya, tafsir Yasin. Ya, ini. Ya, sini. Keduanya adalah Yohanes dan Paulus. Paulus utusan Isa di surat Yasin. Yohanes dan Paulus. Nah, kalau di kitab-kitab lain mungkin hanya tertulis ini. Kalau di tafsir lain tertulis Yuhana atau Bulus dan lain sebagainya. Tapi kalau Al-Munir langsung Yohanes dan Paulus. Wih, telak ya. Ya telak, Bu. Jangan-jangan Al-Munirnya sudah ini murtad dia, Pak. Buatan noten itu mah. Yang dulu itu buatan noten itu. Kira-kira begitu. Walah, ditutupin ya. Apa gunanya mereka ditutupin? Oh ya biar bertahan ya. Informasi ketiga, informasi berikutnya. Mak banyak info. Kira-kira ya, ketika Muhammad menggauli budak, ya, itu hukumnya apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rus, hukum zina. Ya. Laki-laki menggauli budak perempuan. Hukumnya adalah pendapat fikih Imam Malik dan jumhur ulama mengatakan bahwa laki-laki itu wajib dihukum had secara penuh. Apa hukum had ini? Hukum had ini adalah tindak pidana dan orang yang melakukan hukum had zina seperti laki-laki menggauli budak itu harus dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Masya Allah. Nah, begitu. Tapi gak dicambuk sih waktu menggauli Maria Kiptia, malah istrinya yang diceraikan. Parah nih. Berarti Nabi nggak membuat firman tapi nggak melakukannya dong. Kok bisa begitu ya? Emang itu Nabi? Babi kali. Ada mobil modelan begitu. Gua kasih makanan babi itu babi. Ada Islam. Ini Pak Syair Berdarah nih bukunya segini banyak dibaca ya. Minta ampun, luar biasa. Ya, ini Bu Sofi. Wih, ini buku Islam. Wih, buku-buku Islam semua nih. Ya, rata-rata. Di sepil. Wah, gambar kiai siapa tuh? Itu dibaca, Pak. Ya. Baru 80% terbaca Bu Sofi. Tunggu dibaca. Waduh, Bapak benar-benar menghabiskan hidupmu di dalam perpustakaan. Luar biasa. Sebanyak itu 80%. Ya. Saya bingungnya begini Pak Syair Berdarah, itu Quran kan tipis ya. Cuma kira-kira 20% lah dari perjanjian baru. Kok tafsirnya segudang? Heran saya segede-gede gaban.
Ini aja sebagian tafsirnya. Ibnu Katsir, Al-Munir, Jalalain, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Tabari. Berapa ya? Muyasar. Tapi maaf ya Pak, syair berdarah ini kok suaranya kayak suara Munzir? Munzir siapa, Bu? Munir Sidi. Kalau Bu. Itu orang. Jangan-jangan ini nih orangnya nih. Enggak, Bu. Bukan, Bu. Sebanyak itu pengetahuannya profesor itu loh Pak. Muin Siri. Muin Siri ya? Nah itu. Bukan. Prof Munin Siri. Suaranya mirip Bu. Itu ada Islam itu. Islam Selamat pagi Nurudin. Ya pagi. Ilham Micet mana tadi? Pagi. Ilham Micet dendam banget kayaknya Bu Sofi. Dia kesel. Lanjut. Syair berdarah. Nurudin, apa kabur? Ya. Ya, apa kabar? Ya, baik. Oke, Masih apa yang hidup? ditanyakan? Oke. Kamu Ya, mau masih bertanya apa bisa mau nanya-nanya. ditanya? Kamu mau bertanya apa mau ditanya? Saya itu mau ditanya. Enggak mau bertanya, saya mau ditanya. Islam masuk ke Komaks mau ditanya loh. CP ini langka nih kayak begini nih. Ini luar biasa ini. Luar biasa nih. Kan jenis yang satu ini perlu dilestarikan ini. Ya udah Iya, deh. saya mau ditanya. Karena dia mau ditanya, stiker kuning deh. Apa etika Muhammad? Yuk, silakan Pak. Nah, itu ya. Bagus, pertanyaannya bagus itu. Tapi Etika saya itu jawab. adab ya. Kalau etika itu dalam bahasa Islam itu adab ya. Adab Nabi Muhammad itu adab namanya itu, etika itu. Halo, bisa didengar suara saya? Sangat clear, silakan Pak. Lanjut. Silakan dilanjutkan kata Pak Soeharto. Oh, Anda pernah dengar nggak cerita Nabi Muhammad itu menyuapi seorang Yahudi itu? Gitulah. Kalau kamu itu Pak dalam perilaku saya potong buat tangan saya Pak. Ya, Anda pernah baca nggak kisah itu? Pak, tidak ada Iya. Pak Muhammad menyuapi orang Yahudi buta itu nggak ada Pak. Wah. Dalam Islam ada sejarahnya itu. Ada. Nah itu kan Oke, di hadis mana? etikanya Di itu hadis mana? Di Quran ada nggak? Cerita itu ada di Quran nggak? dalam sirah Nabawiyah itu ada. Sirah Nabawi. Iya. Yang mana halaman berapa? Silakan, Sirah. Saya nggak lagi ini. Syair, bukain dong. Disirah syair. Abang. Yang mana, Bang? Menyuapi Yang mana, Pak? Yahudi buta katanya itu. Nabinya ya. tuh Nabi PA tuh. Nah. Di mana, Pak? Adanya Sirah di yang kitab dongeng pengantar tidur. Coba cari dongeng Enggak. pengantar Nah. tidur. Anda pernah dengar nggak itu kisahnya? Iya, katanya Bapak di Siro. Siro yang mana? Siro ini, atau Siro ini, Pak? Yang mana? Sirah. Macet. Sirah. Macet. Soalnya layar saya ini kurang jelas, nggak lihat. Kurang ini. Waduh tuh Bapak jualan atau apa Pak? Iya, enggak lah, Bu. Kemarin udah ditungguin sama Dulan itu hadis palsu Pak. Nggak ada itu Pak. Tidak ada dimanapun. Tidak ada dalam kitab hadis manapun. Pernah dengar nggak? Iya itu dalam dongeng pengantar tidur anak. Bapak gimana sih? Yang bilang dongeng itu siapa? Loh karena itu nggak ada di dalam Quranmu dan tidak ada di dalam hadismu Pak. Nggak begitu Islam itu. Nggak mesti ada dalam Quran, nggak mesti ada Jadi adanya di mana? Dalam dongeng, dalam kitab dongeng pengantar anak. dalam sejarah-sejarah para ulama yang itu Kok ada. ulama, karangan ulama lah. Islam itu mencakup Al-Quran, hadis, dan para ulama juga termasuk. Harus itu, tidak boleh tidak ikut. Pak, di sini kita diskusi, Pak. Bapak tadi mengatakan nabimu menyuapi Yahudi buta. Bapak Iya. tahu cerita itu berdalilkah atau modal bibir, Pak? Lah memang itu fakta, Pak, fakta. Tertulis di mana cerita itu?
Ayo. Makanya Bapak pernah dengar nggak cerita tersebut? Nggak pernah dengar. Orang aku dari Arab Saudi nggak pernah tahu aku cerita itu. Itulah yang lain aja. Kalau Mbaknya nggak pernah dengar cerita tersebut, kita banyak loh akhlak Rasul. Nih Pak, cerita Muhammad menyuapi Yahudi buta itu ada orang Solo yang ciptain, itu adalah dongeng untuk menidurkan anak. Perpustakaan Solo menciptakan cerita itu. Nah, itu kan sampaian gimana toh? Itu katanya Bapak. Balai Perpustakaan dari Solo, Balai Perpustakaan yang menerbitkan itu. Itu adalah rujukannya 1001 dongeng untuk menidurkan anak. Salah satunya Muhammad menyuapi Yahudi buta. Sampai sekarang gara-gara viral itu saya buka, maka perpustakaan Balai Solo diblokir, linknya diblokir. Malu mereka. Ucapannya Bapak itu. Nggak apa-apa itu ucapan. Bukan ucapan saya kan buktikan. Yeah. Saya ketemu si Zahra editor lah. Silakan Bu. Jawaban daripada website Islam ya, bahwa itu adalah sebuah dongeng dan itu bukanlah kisah nyata. Kemarin Spek Duran sudah bukakan sih. Sebenarnya datanya Duran mana nih Duran? Bisa buktikan nggak kalau itu hanya dongeng? Ini saya lagi bukakan websitenya. Bapak tenang dulu ya. Saya senangnya itu ditanya, itu nggak suka nanya-nanya. Saya senang ditanya. Oh, ente. Banyak loh akhlak Rasul itu yang ditiru, yang dicontoh itu banyak sekali. Apa satu? Astagfirullah, banyak satu gak ada. Iya. Itu akhlak Rasul itu digelari dalam Al-Quran, khuluqun ala khuluqun azim. Parah ini. Ala khuluqun Muhammad azim. Dikelari tablik amanah fatona. Itu Muhammad dikelari orang begituan, nggak masalah. Masalahnya tablik itu sidik. Oke. Kalau benar sebutkan satu perbuatan Muhammad yang amanah. Lah. Macet. Rasul itu wajib sifatnya itu sidik, amanah, tabligh, itu wajib, sifat yang wajib. Contoh, oke, apakah ada perbuatan baik Muhammad yang sidik? Apakah Anda pernah mendengar enggak perbuatan Rasul itu yang menyimpang? Ada. Coba sebutkan. Oke. Mana? Bapak mana, Pak? Oke, satu. Coba bukakan sama saya hadis 4027. Bukakan dong, bantu dong. Mana? Iya, menggauli bibinya, Pak. Sabar, Pak. Sabarlah. Lah, aku pakai dalil. Kamu tadi pakai dongeng. Gimana sih? Bu Winef, bukakan dong Bukhari dong 4027, bentar kasih. Halo guys. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Terima. 4027. Iya, ini lagi dibuktiin. Aku nggak bulan bibir kok. 4027 ya, Bang? Iya, coba buka. Aku lagi bawa mobil, aku ingat aku nomor hadisnya. Bener gak situ, Gat? Gat, bener gak sih, Gat? Bukhari 4027. Bukhari. Ini lah kalau hadis nih kalau udah lama nggak dibuka kayak gini lah. Lama dia baru login. Itu kan nggak mau dia. Coba mana? Coba bacain dulu, Tolong Pak. Ayo baca. 4027. Nih, baca nih, sumbernya palsu tuh, nggak ada. Bukhari 4027. Lihat websitenya apa namanya? Coba tunjukkan akhlak Rasul yang menyimpang. Itu nggak ada Anda temukan. Yang namanya Rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatanah.
Bapak baca Pak, kisah Muhammad dan pengemis buta itu tidak ada satupun kitab hadis yang memuatnya. Nah, coba bacakan di mana dari palsu. Akhlak Rasul itu yang Anda temukan yang kenapa kisah palsu ini kok bisa masyhur di dalam, kalau di kekristenan Pak, ada orang yang, ada pendeta yang mengkhotbahkan kisah Yesus yang palsu, dilempar Pak pakai tomat Pak. Itu kok bisa di dalam Islam, agama Bapak itu bisa menyebarkan dongeng-dongeng kisah palsu? Itu orang Arab semua mengetahui zaman dulu loh. Nggak ada Pak, nggak ada hadisnya, nggak ada hadis satupun. Itu nggak ada yang sumbernya dari mana? Itu Arab. Itu Oke Bapak, mungkin Anda beruntung sekali. Saya sudah sampai rumah. Saya akan bukakan semua kelakuan Muhammad. Bapak, di sini kita nggak menghujat-hujat ya. Nggak ada menghina-hina ya. Silakan. Iya, silakan. Iya. Ntar aku on cam, aku bukakan semua kelakuan Muhammad. Iya, silakan. Semua aku bukakan. Iya. Ini spesial buat Bapak. Pakai telur, Pak. Teman-teman semuanya, tuduhan Alkitab diubah-ubah, Alkitab itu palsu. Biasanya kita dengarkan itu dari teman-teman kita Muslim, di mana mereka menuduh orang Kristen bahwa orang Kristen banyak merubah Alkitabnya. Padahal teman-teman, sebaliknya. Ternyata di dalam Islam juga ada Al-Quran, terjemahannya itu dirubah-rubah. Kenapa? Supaya kesannya itu lebih soft, lebih tidak kejam dan sebagainya. Padahal tadi contoh pertama yang diberikan oleh Ibu Sofiatul dan teman-teman, di mana mereka membuktikan bahwa ayat perang penggalah itu diganti istilahnya teman-teman dengan kata-kata yang lebih soft. Itulah Islam. Jadi kita tidak boleh mudah tertipu dengan bujuk rayuan mereka, karena hati-hati teman-teman. Islam dan Kristen itu sama-sama agama misioner dan sama-sama ingin umat lain memeluk agamanya. Jadi dalam hal ini kita perlu hati-hati. Dan lucunya teman-teman ya, ada banyak kisah-kisah yang kita anggap dongeng, seperti cerita-cerita dari Injil apokrif, Injil palsu dan sebagainya. Nah itu mereka jadikan rujukan. Rujukan itu untuk menuduh iman Kristen, bahwa Kristen itu sesat karena begini, karena begitu. Injil yang asli itu mereka yang punya karena begini, karena begitu. Semua alasan bakalan mereka berikan untuk pembenaran. Masih mau percaya dengan Islam teman-teman? Saya persilahkan. Tapi ingat, di dalam Alkitab dengan tegas bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Salah satu ayat Alkitab yang tegas mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat sangat tegas menjelaskan tentang posisi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada pemisahan di sana. Mereka yang tidak percaya pasti binasa, dan mereka yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal atau Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat Alkitab yang sangat tegas. Jadi mau bagaimanapun bujuk rayuan mereka, ingat, iblis selalu menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang enak untuk menyesatkan kita. Kalian bayangkan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, rayuan iblis kepada Adam dan Hawa, secara khusus untuk Hawa, makan buah itu kamu tidak akan mati, melainkan ketika kamu makan buah itu maka kamu akan serupa, kamu akan tahu banyak hal tentang Allah, kamu akan sama seperti Allah. Itulah bujuk rayuan dari si iblis.
Padahal sebelumnya Allah telah melarang bahwa siapa yang makan buah di tengah-tengah taman itu, maka dia akan mati. Tapi ketahuilah, sangat cerdik, sangat licik iblis memanfaatkan kesempatan itu. Ketika dia melihat bahwa Hawa sudah memegang buah itu, iblis mengatakan, "Ya, kamu pegang buah itu kamu tidak mati kok." Padahal Allah mengatakan bahwa kau pegang buah itu, kau makan buah itu, kau mati. Jadi dengan rayuan yang cukup indah dan sangat hati-hati, sehingga orang Kristen itu bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Di sini saya mau sampaikan begini. Banyak antikris itu berkeliaran di mana-mana. Mereka berusaha untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Banyak antikris yang terang-terangan. Ingat, di dalam kekristenan sendiri ada saksi Yehova, ada Mormon, ada bidat-bidat yang lain, Oneness dan sebagainya. Itu adalah penyesat-penyesat, teman-teman. Dan yang sangat jelas yaitu ajaran Islam sendiri. Nah, jika mereka tidak mengganggu kita, maka tidak masalah menurutku. Tapi yang mereka lakukan adalah jelas-jelas mereka menyerang kekristenan. Saya mengingat selalu yang gak bisa saya lupa adalah di mana Abdul Somad mengatakan, di dalam salib ada jin kafir. Salib, teman-teman, ya, yang identik dengan salib adalah orang Kristen. Yang kita selalu melihat simbol salib itu sangat melekat dengan orang Kristen. Maka ketika dikatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir, akan menimbulkan pertanyaan. Karena yang mengatakan itu adalah seorang Ustadz Abdul Somad. Tentu itu memiliki pengaruh yang besar. Jadi ada beberapa hal yang terjadi di sini. Orang Islam yang awam, yang tidak memahami tentang iman Kristen, akan terpengaruh dan akan ikut-ikut menuduh bahwa salib yang ada di dalam gereja-gereja itu ada jin kafirnya. Sudah pasti begitu. Kemudian orang-orang Kristen yang awam juga akan berpikir hal yang sama. Apakah benar di balik salib itu ada jin kafir? Sehingga dia menjadi ragu. Nah, ini yang saya anggap bahaya, teman-teman. Ini adalah antikris. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Kita harus punya antisipasi yang tinggi untuk melihat ajaran-ajaran antikris seperti ini. Kemudian ada Yahya Waluni yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu isinya dongeng semua, tidak ada yang betul. Ini tipuan-tipuan lagi dari iblis, teman-teman. Donditan menggunakan versinya sendiri. Bang Juma yang mulutnya kayak perempuan itu terus memprovokasi, terus mempengaruhi. Maka hati-hati, teman-teman. Hati-hati, karena banyak agen-agen antikris, banyak agen-agen setan itu berkeliaran di mana-mana. Mereka berusaha untuk menjaring sebanyak mungkin orang-orang Kristen. Jadi kalian yang memberi diri kalian dijaring, maka kalian kehilangan keselamatan. Melawan keluar dari jaring itu. Dengan terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan agar perlindungan Tuhan Yesus itu nyata bagi kalian semua. Ingat, hati-hati. Kalian yang belum menemukan keselamatan, datanglah kepada Yesus. Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ingat, dia memberikan kelegaan. Tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan kelegaan kepada manusia. Tidak ada. Yang mengatakan itu hanya Yesus Kristus. Dia mengatakan dari dalam dirinya. Dan tidak ada satu nabi pun yang mampu dan pernah mengatakan seperti itu. Apalagi Yesus pernah mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Bapak Ibu, tidak ada satu nabi pun. Ketika kita membaca Taurat, Zabur, Anda tidak akan menemukan satu nabi yang berani dengan lantang mengatakan bahwa dosamu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tidak ada.
Yang mampu mengatakan itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Atau yang dikenal oleh teman-teman muslim itu Isa Al-Masih. Tidak ada lagi nabi lain yang mampu mengatakan itu. Dan mengatakan bahwa aku dan Allah, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada, teman-teman. Jadi ketika teman-teman muslim menggugat bahwa Yesus itu manusia yang dituhankan, maka sangat-sangat keliru. Dari mana dia tahu dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa itu? Toh dia hanyalah manusia biasa. Itu kan tidak mungkin. Jadi satu alasan, satu tuduhan yang tidak masuk akal berusaha untuk mereka berikan untuk membantah kebenaran di dalam Alkitab tersebut. Tapi syukur kepada Allah, setiap bantahan-bantahan yang diberikan oleh teman-teman kita muslim tidak pernah memberikan pengaruh yang signifikan. Karena apa? Memang tidak bisa kebenaran itu dibantah. Tidak akan bisa. Kalian tahu bahwa Alkitab itu tidak pernah kekurangan jawaban untuk menjawab setiap bantahan-bantahan yang diberikan oleh mereka yang tidak suka dengan kebenaran itu. Jadi hati-hati. Di sekeliling kita ada banyak orang yang tidak suka akan kebenaran itu. Mereka berusaha untuk menyesatkan setiap orang-orang percaya. Maka berwaspadalah, berhati-hatilah, bergantung sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Sehingga Anda bebas, Anda lolos dari setiap ancaman-ancaman yang ada. Sekian teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.